Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan membahas tema dengan judul yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Tidak bisa dipungkiri saudara, selama kita ada di dunia ini penuh dengan keinginan-keinginan. Dan apakah keinginan itu salah? Tidak. Manusia saudara, Tuhan juga berikan satu kebebasan keinginan supaya dunia ini akan terasa indah. Sehingga saudara menginginkan masa depan yang baik, itu indah. Saudara menginginkan keluarga yang baik, itu indah. Saudara menginginkan pasangan yang baik, itu indah. Tanpa keinginan pun saudara, orang itu akan menjadi pasif, orang yang hampa, orang yang tidak ada tujuan. Sehingga manusia itu saudara, Tuhan berikan kebebasan itu. Kita boleh punya keinginan. Jikalau keinginan itu hilang, kita nggak dapat. Atau mungkin saudara kita ditinggalkan, kita bisa sedih. Makanya juga Tuhan ngomong, waktu engkau ikut aku, engkau juga siap menderita. Jadi menderita di sini bukan menderita teraniaya. Bukan menderita seperti saudara para rasul, 12 rasul tahun itu yang kita disiksa, dikuliti, disalib terbalik. Ya kalau itu terjadi, kita juga siap. Satu ketika ya kita nggak tahu. Tapi di dunia ini saudara, kita bisa menderita karena kita punya keinginan. Kita bisa ditinggalkan oleh saudara kita. Kita mulai menderita. Kita mulai sedih. Kita bisa ditinggal oleh pasangan kita karena dia tutup usia. Kita mulai menderita saudara. Tetapi juga Tuhan tidak sedikit mengatakan bahwa aku akan menghiburmu selama engkau menderita. Nah artinya saudara, dari sini kita harus pahami. Selama kita di dunia, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Kita punya keinginan-keinginan yang baik. Makanya Paulus kan ngomong, aku punya keinginan yang baik tetapi yang jahat itu selalu keluar. Artinya ada keinginan yang jahat di dalam diri kita. Sejak manusia jatuh di dalam dosa. Sejak iblis itu saudara buang di bumi ini. Sehingga keinginan-keinginan jahat pun itu ada. Nah sehingga waktu kita ada di dunia ini ada dua keinginan. Mana yang mau kita pilih? Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-6. Roma 8 ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jelas di sini saudara bahwa daging itu punya keinginan. Daging ini sudah tercemar oleh dosa. Sudah rusak saudara saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka saudara keinginan berbuat dosa, berbuat jahat itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Jahat di sini saudara jangan berpikir jahat yang dikategorikan seperti mencuri, membunuh, itu belum ada. Tetapi kejahatan saudara yang tidak terlihat, terselubung itu juga bahaya. Sifat iri hati, sifat sombong saudara, itu yang gak kelihatan, itu juga bahaya. Kenapa saudara Kain membunuh Habel? Karena iri hati. Kenapa Yakub saudara ingin menipu bapaknya? Karena iri hati. Semua itu muncul karena keirian hati saudara. Kenapa Yusuf ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya? Karena iri hati. Nah dosa saudara sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka keinginan daging, keinginan untuk berbuat dosa itu sudah ada. Dan saya mau katakan bahwa ini kerjanya setan ini saudara sangat sistematis. Ya. Kalau di firman Tuhan yang lain di dalam 1 Yohanes itu dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yang ada di dalam dunia ini bukan bicara ciptaan, tetapi sistemnya, sehingga cara kerjanya itu sistematis. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, lalu keangkuhan hidup. Saudara lihat, Adam dan Hawa waktu pertama kali jatuh apa?
Ditawari buah yang kelihatannya enak. Ada objeknya, ada dagingnya saudara. Ini satu gambaran ya. Sehingga saudara ada keinginan daging. Lalu dia mulai melihat keinginan mata. Jadi dari objek baru ada keinginan mata. Setelah itu ditawari oleh iblis. Kamu kalau makan, kamu nggak mati. Padahal Tuhan katakan kamu akan mati secara rohani. Umurmu juga akan sudah mulai ada waktunya mati. Nggak akan mati. Kamu akan sama seperti Allah, keangkuhan hidup. Ingin jadi hebat, ingin jadi tenar. Makanya John Piper pernah ngomong begini. Dosa di dalam dunia ini dibagi dua. Keinginan daging dan keinginan mata itu adalah keinginan manusia untuk mencapai sesuatu. Tetapi setelah dia mencapai sesuatu itu, mulai dia angkuh, mulai dia sombong. Makanya saudara lihat seseorang itu sombong apa enggaknya, bukan lagi dia nggak ada apa-apa. Bukan lagi dia waktu berusaha. Bukan dia lagi nggak ada pangkat. Bukan lagi nggak ada jabatan, nggak ada uang saudara. Tapi nanti waktu ada uang, ada jabatan, ada kedudukan mulai dipandang orang. Di situ kita baru bisa menilai apakah dia sombong atau tidak. Baru bisa ketahuan. Pak, saya ada teman pak. Sudah nggak kaya, nggak ada pangkat, sombong. Itu namanya keterlaluan saudara. Sombongnya dari mana saya juga nggak tahu. Tetapi itulah kerjanya setan saudara, dia sistematis. Waktu dia menawarkan dosa itu, dia akan memikat kita. Lalu kita mulai terpikat. Lalu kita mulai diikat. Lalu kita akan dibunuh dan dibinasakan. Bunuh itu saudara, dia akan bunuh tubuh kita. Rusak tubuh kita, jasmani kita. Macam-macam saudara ya. Jadi kurus, jadi macam-macam gak sehat. Bunuh yang kedua adalah pikiran kita. Setelah itu kita akan dibinasakan. Binasakannya apa? Itu bicara tentang kekekalan. Ya kita tahu itu tempat yang satunya toh, yang penuh dengan api neraka itu. Itu kerja setan. Yang dia kerjakan juga kepada Adam dan Hawa saudara. Nah itu juga kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sistematis. Dan kata keinginan ini ditulis di dalam terjemahan lain dikatakan epitumea. Yang artinya keinginan yang sangat. Yang tidak bisa tidak. Tapi ada prosesnya. Nah kalau saya gambarkan itu seperti orang sakau. Orang bisa sakau itu saudara bukan tiba-tiba dia sakau. Sakau tahu ya. Sakau ini sakit karena putau. Nah, saya kebetulan pernah ngalamin. Sampai saudara kita sakitnya luar biasa. Kepingin obat itu, ya obat telarang itu. Sampai papa saya satu ketika sudah terakhir, sudah maksudnya di akhir-akhir saya pakai itu. Dia tahu, ketahuan saudara. Uang habis, tubuh rusak, ya pikiran juga rusak, gak bisa kerja saudara. Akhirnya satu ketika malam sekitar pukul 11, pukul 12 malam saya mau keluar. Papa saya bilang begini, lu kalau keluar dari pintu itu, dia tahu kan saya mau pergi cari obat itu toh. Lu kalau keluar, saya ambil martil, dia bawa martil saudara. Saya lempar ini. Saya bilang lempar aja pak. Saya memang gak mau. Saya tahu itu jahat, tidak baik. Tapi tubuh ini loh, yang mau. Nah makanya saudara lihat, setan itu cara kerjanya begitu. Awalnya ditawarin dulu, belum terikat, dia mulai pikat kita. Dosa yang lain juga sama. Dia tawari dulu saudara, kita mulai buka celah, kita mulai diikat sama itu. Saat kita sudah diikat, udah setan biarin aja dia kerja sendiri. Dia mulai terikat dan akhirnya dia akan lama-lama meninggalkan Tuhan dan seterusnya. Dan akhirnya saya bilang gak bisa Pak, saya harus pergi. Papa saya gak tega, namanya orang tua saudara. Dia taruh, dia tutup mata saja sudah pergi. Sambil dia sedih.
Itu cara kerja setan, saudara, sistematis. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan kedua. Kita lihat di sini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sebaliknya, berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Jadi orang yang mengikuti nasihat orang fasik yang tidak percaya adanya Tuhan, apalagi firman Tuhan, orangnya nggak akan hidup bahagia. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ayat 2. Tetapi yang kesukaannya, nah ini, artinya orang yang berbahagia itu adalah orang yang suka dengan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan maka dia akan dibuat berhasil. Berhasil untuk mengenal Tuhan. Dan dia akan dibuat beruntung oleh Tuhan. Beruntung itu beda saudara dengan berhasil. Berhasil itu cari Tuhan. Beruntung itu artinya begini. Waktu kita hitung-hitung di atas kertas kadang kita ngomong Pak ini udah untung. Nggak taunya rugi. Itu namanya nggak untung. Untung itu ada faktor Tuhan. Kalau kita ngitung-hitung faktor kepandaian. Dan itu kita perlukan skill, pengalaman dan sebagainya. Toh kita lihat gagal toh. Toh kita bisa lihat akhirnya di tengah jalan kita kena masalah. Artinya faktor keberuntungan tidak ada. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan ada faktor keberuntungan. Meskipun apa yang kita mau putuskan itu kita nggak dapat. Tapi kita nggak kena masalah, itu beruntung. Banyak orang salah. Ikut Tuhan, dikit-dikit klaim Tuhan, doa sama Tuhan, teriak sama Tuhan, memaksakan apa yang dia inginkan, semoga terjadi. Lalu begitu terjadi karena faktor paksaan, dorongan dari kita saudara, pada Tuhan sudah katakan jangan, dia tetap jalan, di tengah jalan nggak taunya mandek kena masalah besar. Lalu kita katakan Tuhan saya sudah doa. Kamu sudah doa tapi kamu gak dengar. Doa itu adalah menyampaikan kepada Tuhan. Tapi waktu kita minta jawaban kepada Tuhan, kita belajar dengar sama Tuhan. Nah saudara, kita kembali di ayat yang pertama. Itu dikatakan apa? Saudara lihat, kerjanya setan itu sistematisnya begini. Orang itu akan berjalan, lalu orang itu akan mulai berdiri, lalu orang itu mulai akan duduk di sana. Itu cara kerja setan. Dia kasih yang namanya saudara keinginan daging dulu. Teman saya, ya, dia pernah cerita. Saya ini dulu anak baik-baik. Sekolah SD sampai SMA selalu ranking 3 besar, 10 besar. Tapi karena di depan gang saya, orang-orang tetangga itu suka main ini saudara. Apa namanya? Judi. Sehingga waktu dia lewat, dia jalan toh. Jalan dulu dia lihat, set. Apa itu ada duit. Besok lagi dia jalan. Besok lagi dia mulai berdiri di situ. Dia nongkrong di sini, wih ada dapat duit, enak juga ini. Besok-besok saudara dia bukan berdiri, dia mulai duduk di situ. Dia mulai duduk di situ. Dia ikut main, singkat cerita akhirnya dia masuk, dipikat, terikat dan diikat. Akhirnya jadi bandar judi dan hidupnya hancur. Sama narkoba seperti itu saudara. Dunia memang seperti itu, sistem. Narkoba awalnya apa orang keluar lahir langsung ngerti narkoba? Enggak. Ditawari dulu, mulai. Perzinahan juga saudara gak bisa orang tiba-tiba berzina. Dari pikiran toh apa yang dia lihat. Tapi ada objeknya dulu, keinginan daging. Maaf, mungkin video porno. Mungkin mulai melihat wanita-wanita tertentu saudara. Mulai dia keinginan mata. Dan terus dibuahi, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Itulah cara kerja setan. Oleh karena itu di dalam Roma 6 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa kalau kita dimerdekakan dari dosa, kita adalah hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa.
dan menjadi hamba kebenaran. 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Ini dulu, waktu belum dimerdekakan ya. Belum percaya Tuhan. Dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya apa, Pak? Tadi saudara di ayat pertama dikatakan kamu adalah sudah dimerdekakan dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di ayat terakhir mengatakan bahwa kamu sudah dimerdekakan sebab kamu dulu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya begini, dulu waktu kita hamba dosa, saudara bebas dari kebenaran itu, gak ada tuntutan kebenaran. Saudara dan saya bebas, mau melakukan apapun, gak melakukan kebenaran, mau melakukan jahat itu bebas. Bebas berbuat jahat, mau nipu orang, buat dosa, gak ada yang larang. Ya keluarga larang adalah. Tapi saudara kalau kita sudah dewasa, bisa memutuskan, gak ada yang bisa larang. Contohnya kan kita semua, termasuk saya toh. Waktu kecil kita bisa dilarang, waktu sudah besar, udah gak ada yang bisa larang. Apalagi kita sudah bisa mencari uang dan semuanya. Saya akan coba satu kesaksian saudara supaya kita bisa nangkep ini. Anak saya yang perempuan, yang pertama, kita ini di rumah saudara ada buat aturan, ya. Tapi aturan itu dibuat bukan untuk menghancurkan. Aturan itu dibuat supaya ada aturan dan kedisiplinan, khususnya anak-anak yang kita mau latih. Jadi anak saya kalau bangun pagi kedua-duanya itu harus rapikan kasur, bed cover harus rapi. Kalau nggak rapi, saya bangun pagi mereka sudah sekolah saya akan foto. Atau mamanya foto, cekrek. Kami ada grup family saudara, berempat. Share di situ. Lalu pulang akan diberi tugas. Ya, ada yang mengatakan itu hukuman. Catat di lembar kertas, saya setiap pagi akan rapikan kasur. 1 lembar bolak-balik. Lalu mereka juga setiap minggu itu harus bersihkan toilet, kamar mandi sendiri. Kami ada kamar mandi 2, 1 untuk anak-anak, 1 untuk kita. Mereka harus bersihkan setiap minggu hari Sabtu. Sapu pel juga itu setiap hari 1 nyapu, 1 ngepel. Saudara, ini kelihatannya seperti hukum Taurat, betul? Anak saya sempat ngomong, Pak banyak sekali aturannya. Kayaknya gak bebas, main game juga, main HP juga ada jamnya, 1 jam main, 1 jam istirahat, 1 jam main, 1 jam istirahat. Lalu time limitnya begini, kayak hukum Taurat aja Pi di sini. Gak bebas katanya. Satu ketika beberapa minggu lalu saya ajak ngomong, sini Cie, kamu merasa gak bebas? Papi tanya, kamu anggap itu hukuman, hukumannya berat gak? Kamu tulis kertas, gak berat. Cuma mengingatkan, kecuali kamu diikat tangannya lalu dijemur gitu seharian ya, itu penyiksaan saudara. Ini kan enggak, cuma nulis supaya kamu ingat. Karena kalau kamu dari kamar tidur kamu saja yang kecil kamu gak bisa ngerapikan, kamu jangan berharap besar akan jadi orang yang bisa merapikan dunia ini. Gak akan pernah bisa. Percaya gak akan pernah bisa. Bukan mengecilkan. Karena Tuhan sudah ngomong, setialah dengan perkara kecil maka aku akan memberikan perkara besar. Urusan kecil jadi besar itu urusan Tuhan yang kasih. Urusan kita itu setia, urusan kita itu bekerja, urusan kita itu disiplin. Begitu Tuhan lihat sudah cukup dan waktunya, Tuhan akan berikan itu. Jadi kalau kita gak bisa bersihkan kita punya kehidupan sehari-hari saja, maka jangan berpikir jadi orang besar. Itu toilet kamu yang pakai loh, bukan papi. Cuma kami saudara kalau yang kerak,
sudah memang itu yang harus pakai alat kimia, itu kita yang kerjakan. Mereka nggak kerjakan. Piring kamu habis makan kamu cuci sendiri. Kadang-kadang lupa tulis lagi, habis makan cuci piring. Kalau nggak dibiarin saudara. Kita tinggal di apartemen nggak ada pembantu. Ada pembantu pun tetap saya suruh dia kerja. Supaya nanti kamu waktu keluar kota, keluar negeri, kemanapun kamu diutus, kamu bukan jadi anak yang manja, dilihat orang, kamu mungkin pandai, kamu mungkin cantik, kamu mungkin ganteng, punya semuanya. Tapi kalau tidak ada sopan santun, tidak ada etika dan mandiri, nilainya turun. Papi mau kasih kesaksian begini. Saya ngomong sama anak saya. Dulu waktu papi belum kerja bisa diatur sama orang tua. Tapi begitu sudah mulai kerja, pergi ke luar negeri, nggak dipantau sama orang tua, mulai hidup bebas. Sehingga bergaul salah saudara, pergi malam pulang subuh. Saya kalau anak-anak mungkin yang pernah sekolah di Cime, Xiamen itu, beberapa kan diutus ke sana. Itu pagar 6-7 meter. Kita sekali keluar dari asrama saudara puluhan orang, jam 11 malam. Karena tricky, sapamnya kita kasih uang. Bukain pintu, masih belum tidur. Begitu kita pulang jam 4 subuh, saudara tahu sapam sudah tidur harus ada yang bangunin. Siapa yang bangunin? Kita yang bangunin saudara. Keadaan lagi mabuk, panjat itu pagar 4-5 meter saudara. Itu ada besinya begini. Jadi kita naik, lengkasan turun lagi saudara. Baru bangunin dia punya pos, suruh buka pintu. Dulu seperti itu. Gak ada takutnya Bapak Ibu. Lagi keadaan mabuk. Setiap minggu seperti itu. Bebas tetapi terikat. Mulai saudara, dosa itu dari kecil dulu. Dari mulai ngerokok, mulai minum, mulai kenal obat ini, kenal obat ini, kenal ini. Sampai terakhir saudara, suntik. Sudah. Bebas toh awalnya. Tapi sesungguhnya saudara akhirnya mengikat kita jadi gak bebas. Sehingga dosa itu saudara awalnya kelihatan kita bebas melakukan apapun. Mau menikmati apapun bebas. Tetapi saudara sebetulnya kita sedang dipikat. Lalu kita sedang diikat. Maka kita akan terikat. Akhirnya waktu itu sudah terjadi, saudara, saya sudah bukan jadi orang yang bebas lagi. Hanya beli barang itu pulang ke rumah saudara, suntik di dalam kamar aja, matiin lampu. Setiap begitu bertahun-tahun. Diikat, dipasung saudara, seperti orang yang dimasukin ke penjara. Keluar itu hanya beli obat, keluar pulang beli obat begitu saudara. Itu dosa seperti itu. Pak, saya nggak narkoba, hati-hati. Saudara jangan pikir cuma narkoba yang seperti itu. Kita kalau sudah diikat, kita akan masuk saudara di dalam dosa itu. Apapun itu bentuknya. Entah itu judi, perzinahan, dan lain-lain. Sama. Sama saudara. Tetapi sebaliknya. Papi ngomong sama anak saya saudara. Papi sekarang begitu dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, sembuh. Mulai diikat oleh aturan. Seperti halnya saudara, waktu kita dijajah oleh bangsa lain, kita merdeka toh. Kita usir, kita merdeka. Tapi apakah setelah kita merdeka, kita bebas melakukan itu? Penjarahan, buat kejahatan. Sehingga aturan itu dibuat, ada undang-undangnya, lalu ada turunannya dan semuanya. Itu harus kita lakukan, kita diikat dengan aturan itu. Tapi saya mau katakan, kita diikat oleh aturan itu bukan mengikat kita, supaya kita nggak bebas. Tapi kita menjadi orang yang bebas kalau kita mengikuti aturan itu. Saudara, kita mau naik mobil, ada SIM, ikuti aturan, rambu kita pasang, kita nggak akan pernah takut kita bebas bawa mobil. Tapi kalau kita nggak ikuti aturan, SIM nggak ada, dilanggar, kita nggak akan jadi orang bebas, kita penuh dengan ketakutan. Mobil curian, dan lain sebagainya. Saya pernah satu kejadian saudara, waktu masih narkoba itu. Kalau saudara pernah
pergi ke Jakarta, itu perapatan, Grogol, kanan Citraland, kanan sana Untar sama Trisakti, sebelah kiri terminal Grogol. Saya dari Dan Mogot. Pas di perapatan yang besar itu, karena kita sudah terikat itu saudara, pakai ya, nyalakan korek api di dalam. Waktu lampu merah sudah hijau saya jalan, begitu jalan, polisi samping saya ketok kaca, pakai motor. Wah itu tangan saya langsung gemetar Bapak Ibu. Orang kalau berbuat salah takut. Saya sama teman saya yang dulu belum percaya Tuhan, bisa percaya Tuhan loh. Tuhan tolong, tapi Tuhan yang mana nggak tahu Bapak Ibu. Doa Tuhan tolong, jangan ketangkep, Tuhan tolong. Wah sampai teriak-teriak di mobil, disuruh minggir. Kita akhirnya berhenti di terminal Grogol sampingnya. Diketok, buka kaca. Kamu tahu nggak di stopin untuk apa? Nggak tahu Pak. Kamu mau kemana? Rumah teman Pak di kota. Kamu tadi waktu jalan itu ke kiri, ke kanan, nggak sesuai jalur begini. Nggak sadar saudara. Kamu ngapain? Enggak Pak, tadi lagi bercanda sama teman, maaf Pak. Ini barang saya sudah lempar di bawah kursi semua. Ya sudah hati-hati. Suratnya mana? Kasih lihat semua lengkap. Udah jalan, hati-hati ya. Iya saudara lihat. Takut. Tetapi saudara sebaliknya. Kata epitumea itu, keinginan itu bukan hanya untuk hal yang negatif. Tapi keinginan itu saudara untuk hal yang positif, yang baik tadi. Nah kalau itu kita lakukan, maka niscaya hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Nah keinginan inilah yang kita harus kejar. Keinginan inilah yang harus kita kejar. Paulus pernah mengatakan, aku punya ingin yang baik tapi yang jahat keluar. Artinya manusia itu punya keinginan yang baik. Nah itu yang kita kerjakan. Sehingga keinginan yang kedua adalah keinginan roh. Keinginan roh itu artinya Roh Kudus, keinginan Tuhan. Tuhan juga punya keinginan kepada kita. Dan ini yang harus kita kerjakan. Saudara, sebetulnya kejahatan di dunia ini tuh gak ada. Kalau kita mau mengikuti Tuhan. Saudara, kenapa tempat ini bisa terang? Karena ada lampu toh. Saat lampu dimatikan, maka gelap tempat ini. Sesungguhnya gelap itu ada apa tidak? Gelap itu nggak ada. Yang ada adalah lampu dimatikan. Itu menandakan saudara sebetulnya kejahatan itu tidak ada di dunia ini. Selama orang itu mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dosa yang terjadi itu di Taman Eden itu terjadi bukan karena Tuhan yang merencanakan. Tapi karena Adam dan Hawa yang tidak mengikuti apa kata Tuhan. Jangan kamu makan buah itu. Kamu makan kamu akan mati. Kalau Tuhan gak kasih buah yang lain, Tuhan jahat, Tuhan jebak. Tapi Tuhan sediakan semua buah, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu boleh kamu makan lebih enak dari yang tengah itu. Tapi ingat yang tengah itu kamu jangan makan ya. Tapi dilanggar. Amsal 30 ayat yang ke-33. Sebab kalau susu ditekan, mantega itu dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, maka darah itu akan keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran itu akan timbul. Artinya sesuatu yang dimatikan, maka lawannya itu akan muncul. Kalau saudara mengutamakan keinginan Tuhan, maka otomatis kejahatan itu saudara akan hilang. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita tidak akan melakukan dosa. Makanya di dalam kekristenan itu bukan hukum Taurat. Bukan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada. Itu kan semua jangan. Nyatanya kita bisa lakukan nggak? Nggak bisa. Dan hukum Taurat, Musa itu 10. Yang dibuat oleh ahli Taurat itu 600 lebih. Satu saja gagal, semua gagal. Makanya waktu ahli Taurat menghakimi wanita yang berzina, Tuhan ini berzina. Menurut hukum Musa, lempar sampai mati. Yesus ngomong, dia tulis dulu di tanah toh.
Dia tulis ke 10 hukum Taurat. Siapa yang tidak berdosa, lempar. Kamu memang gak berzina, tapi kamu mungkin mencuri. Kamu mungkin gak mencuri, tapi kamu ada Allah lain. Kamu mungkin gak ada Allah lain, tapi kamu gak menghormati orang tua. Kamu mungkin menghormati orang tua, tapi kamu menginginkan barang orang. Kamu gak menginginkan barang lain, mungkin kamu tidak menguruskan hari Sabat. Sehingga saudara 10 itu, satu saja tidak dilakukan, gagal semuanya. Makanya satu-satu pergi saudara. Kita di dalam Tuhan, saat kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan, kasihilah sesamamu, otomatis kita nggak akan mencuri. Ampunilah musuhmu, otomatis saudara tidak akan berdusta, saksi dusta. Janganlah ada perkataan yang sia-sia, perkataan itu harus membangun, otomatis saudara kita nggak akan fitnah. Apalagi membunuh. Makanya di dalam Tuhan itu saudara, Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Saat itu ada di dalam hidup kita, maka yang ini kita akan tinggalkan otomatis. Keinginan roh kita lakukan, maka keinginan daging itu akan mati. Salah satu ditekan atau salah satu dimunculkan, maka lawannya itu akan mati atau dia akan muncul. Dan Tuhan katakan keinginan roh. Dan pada akhirnya itulah yang mendatangkan damai sejahtera dan hidup bagi kita. Makanya saudara, gereja itu adalah tempat kita belajar. Tempat untuk saudara mengikis kedagingan kita. Tempat untuk mendidik kita menerima makanan-makanan yang keras. Saya ulang-ulang, makanan keras itu saudara bukan makanan yang kasar. Makanan keras itu bukan makanan yang artinya suaranya keras. Makanan itu adalah full, seutuhnya. Yang memberikan saudara dampak di dalam kehidupan kita. Nah, orang sering sekali salah kaprah. Dia berpikir bahwa hari Minggu itu hari peristirahatan. Hari Minggu itu hari Sabat, dia bilang. Saudara, Sabat itu bukan Minggu. Sabat itu Jumat malam sampai kepada 1 hari penuh Sabtu. Sampai terbenam lagi. Itu Sabat. Makanya orang Yahudi di sana, mereka Sabatnya itu Jumat sampai Sabtu. Sebagian gereja di Indonesia juga melakukan itu. Mereka Sabatnya Jumat sampai Sabtu. Kalau ukurannya Sabat, mereka benar. Kita salah. Tapi hari Minggu itu bukan Sabat. Minggu itu Ahad. Hari pertama, kenapa hari pertama Pak? Karena Yesus mati di hari Jumat, bangkitnya di hari Minggu. Itulah hari pertama. Apa fungsinya? Apa maknanya? Sehingga begini, kalau kita nganggap Minggu itu hari istirahat, maka kita waktu ke gereja Pak, kalau khotbah nggak usah yang mendidik negur-negur gitu Pak. Nggak usah ngomong sangkal diri, pikul salib Pak. Saya Senin sampai Sabtu saja sudah pikul masalah. Sudah pikul begitu banyak. Minggu itu saya mau istirahat. Dengar khotbah yang lucu-lucu, dengar khotbah yang begini. Saudara kalau mau lucu itu nonton stand up comedy. Kalau mau istirahat itu bukan di gereja. Sehingga kalau kita salah konsep begini, begitu ada teguran mendidik kita, ini gereja. Ngomong kebenaran lagi. Hidup benar. Sangkal diri lagi, pikul salib. Loh, Alkitab yang ngomong, jikalau engkau ingin ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Salahnya di mana? Nah, salahnya Pak, saya nggak dapat istirahat. Saudara, kalau soal istirahat nggak usah cari gereja. Saudara kerja berapa jam? Jam 8 sampai jam 5, betul? Jam 6 sampai jam 10 saudara istirahat. Makanya Sabat bagi Tuhan, akulah hari Sabat. Sehingga kalau kita mau istirahat, kita bisa makan dengan keluarga, kita bisa jalan-jalan, kita saudara bisa dengar musik, waktu malam istirahat kita bisa dengar instrumental. Kita istirahat. Siapa yang bilang gak boleh istirahat? Istirahat. Dan itu gereja gak perlu ngajarin istirahat. Kita secara manusia naluri, dengan intelektual kita tahu bagaimana caranya beristirahat. Katakan amin. Sehingga saudara pergi rekreasi toh. Pergi ke luar negeri. Makan makanan yang enak, kumpul sama teman. Itu waktu istirahat kita. Tapi waktu di gereja, itu justru hari persiapan kita untuk masuk
Senin sampai Sabtu. Bukan Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu kita istirahat. Minggu adalah persiapan kita masuk di hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya apa? Karena Senin sampai Sabtu, engkau betul akan mengalami kelelahan, engkau akan mengalami goncangan. Disitulah iman kita sudah siap, iman kita sudah kuat, dan apapun yang terjadi, saya punya iman. Karena sudah dipersiapkan di gereja. Katakan amin. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga ada satu cerita lama toh. Saya tutup aja dengan cerita ini, saudara, ada cerita lama. Seorang pemuda yang sudah puluhan tahun dia ke gereja. Dari belum menikah sampai dia menikah. Lalu dia pikir-pikir khotbah minggu lalu dia lupa. Kita ingat gak minggu lalu kita khotbah? Gak ingat. Lalu karena dia sudah menikah dia ngomong sama nyonyanya. Mami khotbah minggu lalu pendeta ingat gak? 2 minggu lalu. Enggak, Bi. Kalau begitu ngapain ya kita ke gereja ya? Setiap minggu. Khotbah aja lupa. Makanya perlu kita catat Bapak Ibu. Percaya manusia itu gak akan bisa ingat kalau kita gak nyatet. Catat yang mana poin bagus saudara, ayat-ayatnya apa ini direnungkan lagi. Sehingga maminya ngomong begini, Papi udah nikah sama mami berapa tahun? Puluhan tahun juga. Ingat gak mami menunya minggu lalu? Gak ingat. Kalau menu mami gak ingat, tapi kita bisa hidup sampai saat ini, apakah berarti itu tidak ada gunanya? Papi sudah makan, papi punya tenaga, papi akhirnya bisa bekerja, membahagiakan keluarga. Sama saudara, kita hari Minggu itu, mungkin di hari Senin kita berencana untuk buat sesuatu yang tidak baik, jahat dan lain sebagainya. Dan kalau itu dilakukan ada konsekuensinya. Dosa yang kita lakukan ada konsekuensi dan buahnya. Tapi karena kita taat dengan keinginan roh melalui firman-Nya, akhirnya saudara kita tidak terjerumus di dalam dosa dan kita melakukan kejahatan dan kejahatan itu ada buahnya.